Oke. Nah, kalau teman-teman sudah membuka Zotero sudah, Word-nya sudah. Sekarang teman-teman katakanlah ketika ceritanya teman-teman nulis gitu ya. Terus di sini kemudian ini adalah mengutip dari salah satu tulisan di sini. Misal saya ambil yang ini, integrasi sains dan agama serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Saya buka dulu teksnya. Ayo. Oke, nah ini sudah muncul ya. Ceritanya teman-teman mengutip dari sini, misalkan di bagian ini. Misalkan ini ya, integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Nah, di sini misalkan ada pendapat kita kutip. Akibatnya pendidikan baru yang membawa semangat sains modern yang memiliki pandangan yang minus terhadap agama tidak terintegrasi dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Pada titik inilah kemudian terjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam. Nah, misalkan kita mengutip dari ini, kita buat sendirilah kalimatnya, misalkan era pemisahan ilmu pengetahuan sains dan agama misalkan menjadi tren otomisasi ilmu agama. Misalkan seperti ini, misalkan aja contoh ya, contoh nggak harus perfect. Jadi kemudian kalau footnote itu kan letaknya setelah titik. Jadi kalian titik dulu. Atau kalau memang itu kalimat belum selesai, berarti nggak perlu dikasih titik dulu. Tapi katakanlah kalimat ini saya sudah selesai, saya kasih titik. Kemudian kalian klik di Zotero sini. Kelihatan Zotero ya, kelihatan icon Zotero di Word saya. Saya klik. Nah, add atau edit citation. Nah, teman-teman, karena teman-teman nanti pakainya footnote, maka saya sarankan pakai Chicago Manual of Style ya, yang full note. Yang di sini ada full note. Terus di sini kalian pilih yang footnote. Nah, ini ada endnote, ini ada footnote kan? Kalian pilih yang footnote. Terus diklik OK. Ya, nanti akan muncul ruang teman-teman untuk mensitasi. Nah, ini isinya apa? Isinya adalah kalian lihat ini tadi. Kalian mensitasi tulisan siapa? Kan kalian mensitasi ini ya. Kalau nginget-inget judulnya kan biasanya agak susah. Kalian inget-inget aja namanya. Kalian inget-inget aja nama penulisnya siapa. Oh, Arifuddin. Tulis saja Arifuddin di sini. Arifuddin. Nah, Arifuddin keluar. Oh, ada dua Arif. Arifuddin yang ini. Tadi kan yang dikutip yang ini ya, yang integrasi sains dan agama ini kan. Nah, ini kita klik di dokumen tadi mana. Nah, di sini kan. Ini kita klik. Ketika enter. Nah, kita lihat apakah dia sudah muncul atau belum. Seret. Oke, nah dia sudah muncul di sini. Jadi ini sesuai dengan metadatanya. Metadata itu apa, Bu? Metadata itu adalah yang ada di sini nih. Nah, ini ketutup. Nah, teman-teman ketika ngeklik satu tulisan di sini ya, di sini nih, di sebelah kanan ini kan muncul. Nah, ini kalau metadatanya nggak lengkap, maka footnote-nya juga nggak lengkap. Kita lihat di sini, nggak ada volume, nggak ada nomor, ya kan? Nah, maka harusnya sini diisi volume berapa, nomor berapa. Kalau metadatanya nggak lengkap gini, otomatis di sini dia juga nggak lengkap.
Kalau teman-teman menemui ada yang seperti ini, DOI-nya nggak ada, volume nggak ada, nomor nggak ada, isu itu nomor ya, maka teman-teman harus tracking sendiri. Jurnalnya itu apa, dicari, terus dicari tulisan ini ada di berapa, isu berapa gitu. Caranya gimana? Sekarang saya akan perlihatkan cara mencarinya. Ini adalah jurnal Edukasia Islamika ya. Edukasia Islamika kita cari di sini. Edukasia Islamika Jurnal. Kita klik. Nah, ketemu di sini. Arsip. Kalau mau cari semua terbitan ada di sini. Jurnal itu arsip. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Ini teman-teman buka satu persatu. Tapi itu lama. Nah, makanya lebih cepat lagi kalau teman carinya di Google Scholar. Nah, judul ini kalian copy untuk mencari di Google Scholar biar dia keluar. Nah, kalian masukkan di sini, kalian copy di sini, kalian cari. Nah, sudah muncul ini. Kita klik, kita lihat informasi di dalamnya ada apa aja. Nah, ini dia ketemu langsung jurnalnya. Nah, di sini ada informasi nih. Home Arsip dia ada volume 1 nomor 1 tahun 2016. Nah, teman-teman bisa menambahkan sendiri kayak gini. Di Zotero-nya kalian isi volume berapa yang tadi? Volume 1 kan kalian tulis volume 1 nomor 1 sesuai dengan informasi di sini. Volume 1 nomor 1 tahun 2000, di sini 2017 padahal di sini 2016. Enggak apa-apa, itu udah dari sananya. Sebentar. 2016. Oh, ini sebenarnya 2016, bukan 2017 ya. Oh, tapi publish-nya 2017. Oke. Terus DOI-nya. DOI di mana carinya? Kemarin sudah ya, sudah saya kasih tahu gimana cari DOI-nya. Oh, ternyata di sini nggak ada DOI-nya. Oke. Kalau nggak ada DOI-nya nggak masalah, nggak usah diisi. Nah ini sudah lebih lengkap. Sekarang kita coba lagi. Lihat ya teman-teman, perhatikan ini nggak ada volume, nggak ada nomor. Kita coba sekali lagi. Atau edit citation. Arifudin. Bentar. Oke, kita lihat. Oke, dia sudah berubah. Edukasia Islamika, dia volume 1, nomor 1, 2017. Nah, sudah lengkap berarti sini datanya. Karena nggak ada DOI, nggak apa-apa. Nah, itu adalah cara teman-teman membuat footnote nanti. Nah, kemudian gimana cara bikin daftar pustaka, Bu? Daftar pustaka, misalkan kita buat daftar pustaka di sini ya. Daftar pustaka. Pastikan kursornya di bawah sini, jangan di tengah-tengah sini. Nanti dia daftar pustakanya nyempil-nyempil. Pastikan di bawah sini. Langsung klik ini aja. Klik sekali. Nah, dia akan memproses sendiri. Nah, sudah langsung muncul dia di sini. Jadi teman-teman nggak perlu nulis satu persatu daftar pustakanya kayak gitu. Ini daftar pustaka sudah ada. Oke, nah penjelasan pertama tentang itu, teman-teman untuk memasukkan citasi ke dalam Word, kemudian cara bikin daftar pustakanya,
Kalau mau bikin daftar pustaka ini atau edit bibliografinya ini di terakhir juga boleh. Setelah kalian sudah mengisikan footnote semua, baru kalian klik ini, nanti daftar pustakanya akan langsung muncul semua thread di bawah kayak gitu. Nah, jadi untuk penulisan footnote dan daftar pustaka seperti itu gampang kan ya? Gimana nih kira-kira gampang? Atau masih ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya, Bu. Siapa ini? Mbak Sobi ya? Sobi, Bu. Oke, Mbak Sobi silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk mengedit dari jurnalnya itu kan biasanya memang ada yang nggak lengkap gitu ya, Bu. Ada kadang yang nggak ada volumenya kayak gitu. Itu memang harus diedit satu-satu atau ada kayak tips and triknya langsung semuanya kayak gitu, Bu. Oh, terus ya. Terus yang kedua, kan ini dulu memang saya menggunakan Zotero, cuma karena semakin ke sini lebih digunakannya yang Mendeley. Lah itu akhirnya yang di Word saya itu kayak otomatis nggak masuk lagi gitu loh, Bu. Akhirnya yang digunakan Mendeley-nya untuk menghubungkan Zotero ke Word-nya itu gimana, Bu? Maksudnya gimana, Mbak? Yang dipakai sekarang pakainya Mendeley. Iya, yang sekarang connect di Word saya itu kan Mendeley. Tapi sebenarnya emang sudah ada Zotero, cuma Zotero-nya nggak connect ke Word-nya gitu, Bu. Kan kalau punya Bu Fantika kan langsung ada di atasnya, di menu bar-nya itu langsung ada Zotero. Lah, untuk menghubungkan Zotero ke menu bar Word itu gimana, Bu? Oh, berarti dia sudah install Zotero, tapi Zotero-nya nggak keluar di Word gitu ya? Iya. Nah, itu banyak sih kasusnya, agak panjang itu nanti. Oke, yang pertama ya. Yang pertama tadi untuk melengkapi metadata, apakah ada tip and trick khususnya? Karena gini, setiap tulisan itu kan kayak misalkan ini. Ya, setiap tulisan ini kan sendiri-sendiri ya, Mbak ya. Ini sendiri. Mereka letaknya dari jurnalnya berbeda-beda begitu kan. Maka nggak mungkin bisa mengisi itu langsung otomatis semuanya. Jadi kalau memang melengkapi metadata, memang harus satu persatu, harus tracking datanya sendiri begitu. Dan sebenarnya kalau jurnalnya sudah terakreditasi bagus gitu ya, itu biasanya rata-rata lengkap begitu informasi yang ada. Jadi untuk data yang nggak lengkap itu biasanya nggak terlalu banyak kok begitu. Jadi saya rasa satu persatu pun nggak terlalu masalah begitu. Kecuali kalau kita memang mengambilnya jurnal yang memang belum terakreditasi atau mungkin sekarang sudah terakreditasi tapi pas dia masuk Google Scholar dia belum terakreditasi seperti itu. Itu biasanya memang ada beberapa data yang miss gitu. Jadi tetap memang harus masukkannya satu persatu. Nah, untuk caranya mengeluarkan Zotero-nya tadi gimana? Itu sebenarnya memang trial and error, Mbak. Jadi banyak kasus yang seperti itu gitu ya. Cuman sampai sekarang nih teman-teman juga belum nemu apa ya, yang kadang cara ini bisa dipakai, tapi kadang enggak. Ada yang enggak keluar juga gitu. Di sini ada program files. Nah, saya lupa nih program filesnya punya saya ini yang aktif yang mana. Habis diinstal soalnya. Nah, jadi kita mengaktifkan dulu di ini Zotero. Kemudian di bagian mana ya? Zotero. Tuh, ini lama ini nanti. Mbak Sobi, untuk yang ini nanti saya jawab belakangan nggak apa-apa ya? Oh iya, Bu, nggak apa-apa. Soalnya ini nanti terkait aplikasi, mengeluarkan aplikasinya di Word-nya kan ya. Jadi nanti di Word itu pakainya dari file. Oke, Bu. Oke, itu dulu ya. Sementara. Ya. Ada yang lain yang terkait ini pengoperasian Zotero-nya dulu? Bu, mau tanya. Yes. Saya, Bu.
Sebentar. Ini suara dari mana ya? Saya mau tanya. Mbak Nur Hafizah ya. Mbak Mutia Latifah, kayak ini ada suara dengungan dari sini. Oh. Bentar, saya mute all dulu ya. Oke, udah. Oke, silakan. Ada yang mau tanya tadi siapa? Di-unmute sendiri ya. Mbak Hafizah. Iya, Bu. Oke. Saya udah nyoba ya, Bu ya. Tapi di Word saya itu ada problem, Bu. Kayak yang Ibu tadi jelasin, yang kayak gini, Bu. Bentar. Oh. Bentar saya butuhkan. Yang kayak gini, Bu. Munculnya. Kelihatan tidak, Bu? Tulisannya apa, Mbak, itu, Mbak? Word could not communicate. Enggak ada problem gitu, Bu. Troubleshoot. Oh, terus ada panduan untuk penyelesaiannya nggak di situ? Disuruh ngeklik apa gitu misalkan? Oh, ada, Bu. Ada ya? Oh, iya, Bu, ada ya. link. Ya. Nah, itu coba diikuti dulu. Biasanya kalau troubleshoot, dia ngasih panduan gimana cara menyelesaikannya. Coba diikuti dulu itu, kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak nanti saya tanya. Soalnya problem Zotero itu macam-macam, tapi nggak sering terjadi gitu. Maksudnya nggak mayoritas terjadi di banyak laptop begitu ya, tapi memang sering juga terjadi dan kasusnya beda-beda gitu. Jadi biasanya teman-teman kami cari solusinya itu nggak semuanya langsung ketemu gitu. Jadi nanti ada problem kami tanyakan dulu seperti itu kalau terkait aplikasinya. Itu ya. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Coba diikuti dulu Mbak itu langkahnya, Mbak. Iya, Bu. Oke, itu. Terus ada yang lain terkait pengoperasiannya sudah jelas berarti ya, cara menggunakannya teman-teman sudah bisa kan ya? Oke, kalau sudah bisa sekarang cara untuk memasukkan dari misalkan teman-teman mau mencari tulisan gitu, sudah ada yang nyoba selain Mbak Sobi ya, yang semester 1. Yang semester 1 ada yang sudah mencoba mencari artikel untuk dimasukkan ke Zotero? Sudah, Bu. Sudah? Siapa ini? Saya. Mas Muhammad. Oke. Oh iya, Mas Gufron. Coba Mas, coba ditampilkan. Buatnya saya hapus, Bu, sudah, Bu. Saya hapus cuma percobaan kemarin, Bu. Oke, yang dihapus apanya? Saya cuma nyoba, filenya Kak, saya simpen, Bu. Filenya nggak disimpan? File... Ya, file yang... Oh, nggak apa-apa. Maksudnya coba disimulasikan ke teman-teman gitu loh. Coba nyari lagi untuk masukkan ke Zotero lagi. Nggak perlu dijelaskan ya, Bu ya? Oh, iya, dijelaskan dong. Dijelaskan sambil dipraktekkan. Kayak saya jelaskan tadi loh. Saya share screen. Bisa. Bentar, Bu. Wah, kesalahan. Nggak kesalahan, Mas. Bener kok. Udah bisa kayaknya. Sudah bisa share semuanya. Sudah muncul, tak, Bu? Belum muncul. Gambarmu juga belum munculin, Mas. Saya pakai kaos dulu, lupa nggak bawa baju. Kamu ini. Ya, sudah muncul. Oke, bisa. Maaf, Bu, ada error, Bu. Ya. Kemarin bisa lupa jalan. Nggak apa-apa, Mas. Nanti saya perbaiki, Bu. Saya dapat cara-caranya dari YouTube, Bu, tapi itu tadi ada error, jadi nanti saya coba lagi, Bu. Iya, nggak apa-apa, masalah. Yang penting sudah mencoba gitu ya. Ini waktunya tinggal 9 menit. Maklum ya, Zoom gratisan begini. Nice. Oke.
Sebentar, saya masih butuh waktu agak lama. Gimana? Saya akhiri dulu. Saya ini ya. Saya ulang lagi ya. Iya, Bu. Gak apa-apa, mohon maaf. Standby ya, langsung masuk nanti ya. Gitu. Oke.